Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah saya buat di dalam PowerPoint, yaitu tentang terapi psikoanalisa. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes C.H. Hendra Wijaya, SAG MPDI. Saya Della Orn Olivia dengan NIM 2020502072, kelas BPI 2052C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Fatah Palembang. Terapi psikoanalisa dibagi menjadi 3, yaitu konsep dasar teori psikoanalisa tentang kepribadian, 2 unsur-unsur terapi, 3 teknik terapi. Masuk ke materi pertama. Konsep dasar teori psikoanalisa tentang kepribadian. 1. Kesadaran. Kesadaran merupakan bagian terkecil dari keseluruhan jiwa. Ketika ketidaksadaran itu menyimpan pengalaman-pengalaman, ingatan-ingatan, dan bahan-bahan yang direpresi, kebutuhan-kebutuhan dan motivasi-motivasi yang tidak bisa dicapai terletak di luar kesadaran. Sebab hanya ketika menyadari motif-motifnya lah individu bisa melaksanakan pilihan. Pemahaman terhadap peran ketidaksadaran itu penting guna menangkap esensi model tingkah laku psikoanalitik. Meskipun di luar kesadaran, ketidaksadaran mempengaruhi tingkah laku. Proses-proses tidak sadar adalah akar segenap gejala dan tingkah laku neutrik. Materi yang kedua yaitu unsur-unsur terapi. Munculnya masalah. Pandangan Freudian tentang sifat manusia pada dasarnya pesimistik, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik. Menurut Freud, manusia dideterminasi oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi-motivasi tak sadar, kebutuhan-kebutuhan dan dorongan-dorongan biologis dan naluriah, dan oleh peristiwa-peristiwa psikoseksual yang terjadi selama 5 tahun pertama dari kehidupan. Manusia dipandang sebagai sistem-sistem energi. Freud juga menekankan peran naluri-naluri. Menurut Freud, tujuan segenap kehidupan adalah kematian. Kehidupan tak lain adalah jalan melingkar ke arah kematian. Materi yang ketiga yaitu teknik-teknik terapi. Teknik terapi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama free associasi. Asosiasi bebas adalah suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi-situasi traumatik di masa lampau yang dikenal dengan sebutan katarsis. Yang kedua, analisis transferensi mengejawatakan dirinya dalam proses terapeutik ketika urusan yang tak selesai di masa lampau klien dengan orang-orang yang berpengaruh menyebabkan dia mendistorsi masa sekarang dan beraksi terhadap analis sebagaimana dia beraksi terhadap ibu atau ayahnya. Yang ketiga, analisis resistensi adalah sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tidak disadari. Freud memandang resistensi sebagai dinamika tak sadar yang digunakan oleh klien sebagai pertahanan terhadap kecemasan yang tidak bisa dibiarkan, yang akan meningkat jika klien menjadi sadar atau atas dorongan-dorongan dan perasaan-perasaannya yang direpresi itu.
Yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah analisis mimpi. Analisis mimpi adalah sebuah prosedur yang penting untuk menyingkap bahan yang tidak disadari dan memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Freud memandang mimpi-mimpi sebagai jalan istimewa menuju kesadaran, sebab melalui mimpi-mimpi itu hasrat-hasrat kebutuhan dan ketakutan yang tidak disadari diungkapkan. Syukron katsiron. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.